Hello Technolovers, masih seputaran Rohingya lagi. Apakah kalian sadar nih kalau dilihat-lihat dari segi fisik dan budaya, etnis Rohingya lebih mirip dengan orang-orang Bangladesh dan India daripada dengan suku Bamar, etnis terbesar di Myanmar. Pasti kalian penasaran akan hal itu dan bertanya-tanya mengenai seperti apa sebenarnya sejarah etnis Rohingya. Nah, berikut akan kita ulas mengenai disebut mirip orang India. Begini sejarah sebenarnya etnis Rohingya berikut ini. Asal-usul etnis Rohingya. Keberadaan Rohingya di Myanmar bermulai dari abad ke-7, saat orang-orang India berbondong-bondong menuju wilayah Rakhine, sisi barat Myanmar atau Burma. Istilah Rakhine yang dulunya disebut Arakan merupakan daerah yang strategis karena menjadi pusat perdagangan dan pusat masuk gerbang Myanmar. Pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk pedagang Muslim dari Arab datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, sehingga etnis Rohingya terbentuk dari keturunan pedagang Arab dan Muslim dari Bengali atau Bangladesh. Masa kolonial Inggris. Pada tahun 1824 hingga 1886, India dan Myanmar atau Burma dulunya merupakan daerah kolonial Inggris. Kala itu penjajah Inggris membawa imigran Bengali yang berbatasan dengan Burma bagian barat untuk bekerja di perkebunan Arakan, sehingga penjajahan Inggris memiliki kebijakan terhadap kaum Bengali dan Rohingya di Burma. Namun pada saat itu kaum Burma di bawah penguasaan Inggris merasa tidak nyaman dengan migrasi besar-besaran. Etnis mayoritas Burma kemudian mengusir Muslim Rohingya dan menyebabkan mereka melarikan diri ke Burma bagian utara. Masa kedudukan Jepang. Pada tahun 1942 hingga 1943, Jepang masuk ke Burma dan melakukan penyerangan terhadap Inggris. Inggris pun kalah dan daerah kekuasaannya termasuk daerah Muslim Rohingya berhasil diduduki Jepang. Namun Jepang melakukan tindakan diskriminasi terhadap Muslim Rohingya. Saat itu, warga Muslim Rohingya berperan penting dalam proses kemerdekaan Burma dengan melakukan perlawanan terhadap Jepang. Penghapusan kewarganegaraan. Setelah mendapatkan kemerdekaan Burma, sekarang Myanmar, pada tahun 1948, pemerintah telah menganggap migrasi Rohingya ilegal. Pemerintah juga menyatakan bahwa orang-orang Rohingya berasal dari Bengali dan tidak akan mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar atau etnis. Di mana menurut Konstitusi 1947, warga adalah mereka yang berasal dari ras pribumi. Memiliki nenek dari ras pribumi adalah anak-anak warga negara atau tinggal di Myanmar, Burma Inggris sebelum tahun 1942. Menurut hukum ini, warga negara diharuskan mendapatkan kartu registrasi nasional atau National Registration Card. Sedangkan orang yang bukan warga negara diharuskan mendapatkan kartu pendaftaran asing. Pemerintah militer mulai menghancurkan organisasi sosial dan politik Rohingya setelah Jenderal Ne Win dan Partai Program Sosialis Burma atau BSPP mengambil alih kekuasaan dari UNU pada tahun 1962. Pemerintah Jenderal Ne Win 1962 hingga 1988 menghapus kewarganegaraan Rohingya pada tahun 1974. Dan pada tahun 1982, pemerintah menyatakan bahwa Rohingya adalah bukan warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma Nomor 4 Tahun 1982, juga dikenal sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan Burma. 15 Oktober 1982, Myanmar mengakui 3 jenis warga negara penuh, warga negara asosiasi, dan warga negara naturalisasi. 1. Warga negara penuh adalah keturunan dari penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum 1823 atau lahir dari orang tua yang adalah warga negara pada saat kelahiran. 2. Warga negara asosiasi adalah mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui Union Citizenship Law 1948. 3. Warga naturalisasi mengacu kepada orang-orang yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan permohonan untuk kewarganegaraan setelah 1982. Hingga saat ini, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 belum mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara hukum oleh Myanmar.
Lebih dari 125.000 Rohingya masih hidup di Rakhine Utara tanpa kewarganegaraan dan hak-hak dasar manusia. Mereka juga telah melarikan diri ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ribuan orang Rohingya telah kehilangan nyawanya dalam ratusan ribu rumah, masjid, dan operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah dan junta militer. Konflik horizontal ini dibiarkan berlarut-larut untuk mendorong upaya pemerintah Myanmar untuk mengusir dan menghancurkan komunitas Rohingya dari wilayah Arakan. Diskriminasi terbentuk dan semakin kuat. Hilangnya penjajahan Inggris dan Jepang di Myanmar membuat langkah kemerdekaan menjadi realita pada 4 Januari 1948. Masyarakat Myanmar yang sebelumnya merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan Inggris berbalik meraih kekuasaan imbasnya kaum minoritas Rohingya, ditambah dengan sejarah yang tak mendukung membuat Myanmar memandang sebelah mata orang-orang India maupun keturunan berwajah Bangladesh. Puncak diskriminasi etnis Rohingya yaitu saat pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan ras negaranya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Di mana pembantaian etnis Rohingya di negara bagian Rakhine yang merupakan hasil dari transformasi politik negara itu saat ini. Penganiayaan itu kemudian mengarah pada genosida, hingga pada akhirnya etnis Rohingya ini pergi untuk mengungsi ke negeri-negeri seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Konflik sektarian. Selain intervensi negara, kecemburuan sosial adalah sumber lain konflik sektarian di Myanmar. Mayoritas orang Rohingya Muslim tinggal di Meik Tila yang juga terletak di Arakan. Muslim Myanmar dan Meik Tila sebagian besar adalah pedagang atau pebisnis. Pengusaha Muslim bahkan memiliki perusahaan konstruksi dan hotel besar di Myanmar. Perdagangan dan bisnis mereka telah menguasai ekonomi Myanmar. Mereka juga memiliki kedai di Yangon dan Meik Tila. Mereka mendekorasi kedai-kedainya dengan simbol 786 sebagai pengganti kalimat basmalah yang ditempatkan pada papan nama, menunjukkan bahwa mereka menjual makanan halal. Tetapi simbol tersebut kemudian disalahartikan oleh kelompok ekstremis Buddha. Kelompok ini mengatakan bahwa Islam di Myanmar membahayakan Buddha. Mereka khawatir Myanmar akan menjadi negara Muslim terbesar seperti Indonesia dan Malaysia. Sejak saat itu, konflik dengan penduduk Rohingya mulai muncul di tahun-tahun berikutnya. Untuk menentang penyebaran Islam di Myanmar, kelompok radikal membentuk gerakan 969 yang dipimpin oleh Wiratu, seorang biksu dari Mandalay di Meik Tila. Provokasi yang dilakukan oleh kelompok ekstrim ini menimbulkan kemarahan dan kebencian terhadap Islam yang menyebabkan kerusuhan pada tanggal 25 Maret 2013. Kelompok-kelompok ekstrim ini sekarang menyerang orang Rohingya di Arakan dan semua Muslim di Myanmar. Kerusuhan itu menyebabkan 400 lebih orang Muslim Meik Tila kehilangan nyawanya. Sisanya melarikan diri dari Arakan ke wilayah Asia Tenggara. Sebagian besar faktor yang menyebabkan masalah Rohingya berlarut-larut adalah sikap pemerintah yang tidak bersedia menerima Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Warga Rohingya kehilangan banyak hak warga negara dasar mereka karena keberadaan mereka tidak diakui. Ini termasuk hak untuk memiliki tempat tinggal, pekerjaan, dan kesejahteraan. Selain itu, kehidupan warga Rohingya sangat terbatas. Menurut Badan Pengungsi Dunia atau UNHCR, Rohingya dianggap sebagai etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia. Dan saat ini per 10 Desember 2023, Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR melaporkan bahwa sejak pertengahan November 2023 lalu, ada 1.543 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh, Indonesia. Meskipun mendapat berbagai penolakan dari negara-negara tujuan pengungsi, etnis ini terus berdatangan ya. Kalau melihat dari sisi kemanusiaan, tentu saja kita harus peduli. Tetapi kita juga sebagai negara yang memiliki segudang permasalahan di negeri ini, juga mesti pintar-pintar memanajemen konflik. Jangan sampai ada kecemburuan sosial. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian.